I'ma pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Halo semuanya, kalian tahu ini? Ini? Pasti tahu. Tapi kalian tahu nggak cara fungsinya gimana? Nggak tahu? Simak video ini. Woi Ren, lo pernah mikir gak sih kenapa organ reproduksi cewek sama cowok tuh beda? Ya Allah Des, ngapain mikirin gituan? Aduh. Sini, gue jelasin dah. Apa yang mau lu tanya silakan kasih ke gue gitu kan. Gue kan pinter banget, gila. Iya dah, Sharon yang pinter, cantik dan baik hati. Deswita ingin bertanya, kenapa organ reproduksi cowok sama cewek tuh beda? Jadi gini, hubungan seksual itu kan menghasilkan anak butuh sperma sama sel telur, ya kan? Yang si cowok punya sperma, yang si cewek punya sel telur. Kalau organ reproduksinya sama, gimana cara ngasilin anaknya? Tapi nih, gue juga nggak tahu sih, soalnya kan gue ngarang, uwuk. Jadi daripada lu nanyain yang enggak gitu kan, mending kita langsung belajar nih ke organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Oke, siap. Jadi gini, awal kehidupan manusia dari zaman Adam dan Hawa terjadi saat sel sperma bertemu dengan sel telur, yang biasanya tuh terjadi di hubungan seksual gitu. Sangat mengejutkan. Kok lu pinter sih Ren? Wede, jelas dong. Gue kan emang pinter gitu. Oke. Lanjut. Gak usah muji gue dulu deh. Kita lanjutin aja dulu. Nih, kalau sekarang lu udah paham nih sama penjelasan gue yang tadi, kita lanjut nih ke organ reproduksinya. Oke? Iya, gue paham kok. Lanjutin aja Ren. Oke, kita mulai nih. Biasanya nih, yang pertama nih kita perlu ketahui adalah organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke, garis bawah perempuan ya guys ya. Para kaum perempuan harus senang-senang. Oh enggak gitu salah. Canda. Lanjut. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Biasanya sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh. Berbeda hal dengan wanita. Biasanya lebih banyak tuh di dalam tubuhnya itu, gitu kan. Lalu yang pertama kita pelajari juga yaitu sistem reproduksi laki-laki. Kita masuk dulu ya ke organisasi laki-laki. Organisasi gitu. Udah kayak OSIS aja nih. Lanjut. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Aduh, jatuh nih gue. Organ reproduksi luar. Ting. Nah, gini gambarnya nih ya. Lu perhatiin nih baik-baik nih. Biasanya tuh pada bagian luar tubuh tuh terdiri dari penis dan skrotum. Oke? Penis itu dilindungi oleh lapisan kulit tipis yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Dan juga tuh yang terletak di dekat penis tuh yaitu namanya skrotum yang bisa berfungsi untuk menjaga suhu testis optimum untuk kehidupan sperma. Jangan salah ya, sperma juga punya kehidupan nih bos. Senggol dong gue deh. Lanjut. Organ reproduksi dalam nih. Kita udah masuk ke dalam aja nih. Nah, terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar reproduksi. Lalu juga ada kelenjar tambahan pada organ reproduksi pria, yaitu vesikula
seminalis atau kantung air mani yang berfungsi untuk mengekskresikan cairan yang mengandung fruktosa dan vitamin yang kental dan bersifat alkalis. Lalu ada juga kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengekskresikan cairan yang mengandung fosfolipid dalam saluran kandung kemih. Lalu yang ketiga ada kelenjar bulboretral atau kelenjar Chopper atau Cooper lah ya. Ya aku tidak tahu juga ya, soalnya aku bukan guru bahasa Inggris. Pokoknya Chopper lah ya, yang berfungsi menghasilkan lendir yang alkalis. Amin tuh. Setelah itu, setelah kita mempelajari organ-organnya nih, kita juga harus memahami proses pembentukan spermatozoa yang melalui berbagai tahapan yang biasanya nih kita sebut spermatogenesis. Biasanya tahap tersebut tuh terdiri dari ting. Nah, nih gambar ini nih. Yang paling atas tuh ada penggandaan spermatogonium. Udah kayak magnum aja tuh. Hehehe. Yang kedua tuh bawahnya ada pematangan ya, proses pematangan mungkin ya. Saya juga tidak tahu. Oke, yang penting ya pematangan lah tulisannya lah. Lalu yang di bawahnya tuh ada diferensiasi tuh. Nah, tuh itu kayak berubah gitu lah ya. Ya kayaknya berubah sih. Ya nggak tahu juga sih. Semoga aja dia berubah ya. Iya kan? Nah, udah tuh. Tuh. Waduh, capek lu ya Ren ya. Nih minum dulu deh. Puji Tuhan. Hampir aja gue keselak nih. Aduh, capek banget gue. Makanya kalau jelasin tuh pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet udah kayak dikejar polisi. Udah deh, mending lo lanjut ke organ reproduksi perempuan sekarang, biar kagak penasaran lagi aja. Ribet lu ah. Udah nih, lanjut. Nah, kita sekarang bahas ke sistem reproduksi pada perempuan. Yeay. Kaum wanita mana suaranya? Oke. Sama seperti organ reproduksi laki-lakinya nih. Organ reproduksi pada perempuan juga terdiri atas dua macam, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Lagi dan lagi. Mari kita simak guys ya. Oke. Pertama, organ reproduksi luar terdiri dari mons pubis. Widih, keren bet. Yaitu bagian terluarnya ya nih, di luar banget nih. Nggak tahu sih di luar atau gimana nih. Saya juga cewek ya, saya lupa. Terluar dari organ reproduksi pada perempuan ya guys ya. Kalau misalnya yang cewek-cewek nih, terus yang paham IPA ginian ya mungkin tahu lah ya. Saya kan masih pelajar, saya belum tahu juga sih. Terus yang kedua ada labia mayora. Dan labia minora. Udah kayak apa aja nih mayora minora. Yang biasanya tuh disebut dengan bibir kemaluan. Oke. Lalu yang ketiga ada klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada di dalam vagina. Oke? Klitoris memiliki struktur yang sama dengan penis pada laki-laki. Keduanya berada di dalam posisi yang sama. Bedanya, klitoris tumbuh ke arah dalam, sedangkan penis tumbuh ke arah luar. Nah gitu guys bedanya guys. Oke. Lanjut. Keempat ada selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang vagina. Nah, mungkin yang paham IPA lah, tahu lah ya. Lalu yang kelima,
vestibulum yang merupakan rongga kemaluan. Yes, ya. Terus organ reproduksi dalamnya apa aja tuh? Eits, tunggu dulu Des. Karena Sharon capek, jadi kita gantian. Oke, lanjut. Organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terletak di dalam panggul kecil yang terdiri dari vagina, leher rahim, saluran telur, dan indung telur. Ingin tahu lebih lanjut? Simak berikut ini. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran kelahiran yang mengarah ke atas sampai ke leher rahim. Vagina memiliki panjang sekitar 8-10 cm dan terdiri atas membran mukosa dan otot. Yang kedua, leher rahim. Leher rahim atau mulut rahim atau bahasa gaulnya cervix terdiri dari dinding-dinding otot yang kokoh mengelilinginya. Leher rahim dilapisi oleh selaput lendir dan juga leher rahim menghubungkan vagina dan rongga rahim. Yang ketiga, rahim. Rahim atau uterus adalah organ yang berongga berbentuk seperti buah pir dan berotot. Otot-otot rahim elastis dan dapat beradaptasi terhadap pertumbuhan janin. Rahim juga berkontraksi untuk mendorong bayi saat proses kelahiran. Rahim memiliki panjang sekitar 7,5 cm dan lebar 5 cm. Rahim terletak di tengah-tengah rongga panggul dan juga rahim bersambungan dengan saluran telur dan leher rahim atas dasar panggul penopang rahim dan mempertahankannya pada tempatnya. Rongga rahim dilapisi oleh jaringan endometrium yang akan luruh setiap kali haid atau menstruasi dan tumbuh kembali untuk mempersiapkan penempelan janin. Yang keempat, saluran telur. Saluran telur atau oviduct menghubungkan rongga rahim dengan indung telur. Saluran telur memiliki panjang 8-20 cm. Saluran telur yang masuk ke rahim hanya berupa lubang kecil, tetapi akan melebar pada bagian yang dekat indung telur. Bagian tepi saluran telur terdiri atas rangkaian berubai halus yang disebut corong atau fibria, yang berfungsi menangkap telur yang dilepaskan indung telur. Saluran telur membawa telur dari indung telur ke rahim. Yang kelima, indung telur. Indung telur atau ovarium adalah kelenjar reproduksi pada wanita yang menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi pada wanita seperti estrogen dan progesteron. Terdapat sepasang indung telur yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri rahim. Di dalam masing-masing indung telur terdapat kira-kira 100.000 benih telur dan diarahkan ke dalam saluran telur oleh gerakan fimbria. Indung telur memiliki panjang kira-kira 2,5 sampai 5 cm dan tebal antara 0,5 sampai 1 cm. Di dalam indung telur terjadi proses oogenesis atau proses pematangan sel telur ovum, dan disebut juga proses pembentukan sel kelamin pada perempuan. Gak nyangka gue, banyak juga ya Ren. Pusing pala gue jadinya. Nih saking banyaknya nih ya, menurut gue ini udah sampai berbusa nih. Udah kayak di film-film Indosiar gitu yang diracunin gitu. Menurut gue udah sampai kayak keluar busa-busa ini. Enggak lah, bercanda lah. Ya kali beneran gitu kan. Buset, iya juga. Sampai ngiler tuh mulut. Masa sih? Ah, yang bener. Dah. Mari kita lanjutkan. Oke, selama periode pematangan sel telur, hormon yang dihasilkan indung telur menyebabkan siklus menstruasi. Nah, menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah dari vagina yang berasal dari rahim dan timbul akibat terlepasnya proses kemunduran dan kerusakan akibat sel telur yang tidak dibuahi. Nah, sama kayak tadi istilahnya itu seperti haid. Tadi saya bacakan ya kalau kalian nyimak ya. Saya bicara gitu kan. Saya bicara tentang haid sama dengan menstruasi. Nah, berhubung gitu kan. Kayak kembar siam lah ya istilahnya. WD kembar siam aja nih. Lalu lamanya haid atau menstruasi rata-rata tuh berlangsung sekitar 2-6 hari ya. Kalau lebih ya saya nggak tahu sih, soalnya saya bukan dokter ya. Sorry aja nih ya. Kalau misalnya lebih, kalian bisa cek ke dokter gitu kan. WD. Nah, jadi gimana nih? Lu paham gak lu Deswita? Awas lu ya. Kalau nggak sampai paham lu, nih gue udah capek nih. Ini udah, wah parah sih. Parah banget sih lu. Gue sih gak bisa berkata-kata lagi nih kalau lu sampai gak paham-paham ya. Gak bisa gue. Iya paham kok, santai aja. Kalau gak paham kan gue bisa tanya lagi ke lo. Kagak.
Gak mau ye. Gak mau nih gue nih. Lu cari Google sono lu. Gak mau gue ye. Gak. Tidak, terima kasih. Pergi sono lu. Musnah. Buat kalian yang males ngerangkum atau pengen tahu inti video ini, jadi gini ya, dengerin nih, simak ya kalian nih, simak baik-baik. Jadi sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma nih untuk membuahi si sel telur ini. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Gimana? Udah paham belum? Kalau belum, tonton lagi sekali lagi deh. Dan seperti biasa, terima kasih.